Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar semuanya? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat. Nah, hari ini kita bertemu kembali di kegiatan pembelajaran matematika. Materi yang akan kita pelajari bersama tentang pengumpulan data. Sebelum memulainya, marilah kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga apa yang kita pelajari dapat dipahami oleh anak-anak semua dan bermanfaat. Tujuan pembelajaran yang akan dicapai anak-anak antara lain menjelaskan pengertian data. Yang kedua, menjelaskan jenis data. Yang ketiga, menjelaskan teknik pengumpulan data. Yang keempat, melakukan kegiatan pengumpulan data. Anak-anak tahu tidak apa itu data? Kalau belum tahu, yuk simak contoh berikut ini. Ini adalah contoh data berat badan siswa yang disajikan dalam bentuk tabel. Nah, di sini adalah bagian kolom berat badan siswa, sedangkan ini adalah bagian kolom jumlah siswa. Kemudian contoh yang berikutnya adalah data hobi siswa kelas 5 SD Sukabahagia. Di sini data disajikan dalam bentuk diagram lingkaran. Ada yang memiliki hobi memasak, membaca, menulis, dan menari sesuai dengan jumlah datanya masing-masing. Berikutnya ada contoh data nilai ulangan siswa kelas 6 yang disajikan dalam bentuk diagram batang. Jadi, apa itu data? Data adalah informasi yang diperoleh dari suatu pengamatan, wawancara, penelitian yang dikumpulkan dalam bentuk angka atau lambang. Jadi intinya data itu adalah informasi yang diperoleh dari kegiatan pengamatan, wawancara atau penelitian. Paham ya anak-anak sampai di sini? Sekarang kita lanjutkan. Jenis data. Ada dua jenis data, yaitu yang pertama data kuantitatif, yang kedua data kualitatif. Apakah maksudnya? Berikut penjelasan dari Bu Guru. Yang pertama, data kuantitatif adalah data berupa angka, misalnya data berat badan. Ini memuat angka-angka. Contoh lain adalah data tinggi badan, data umur siswa, dan lain sebagainya. Kemudian jenis data yang kedua data kualitatif. Data berupa kategori, misalnya data hobi masyarakat. Maka data kualitatif itu bukan berupa angka, tapi berupa kategori. Contohnya data hobi, data makanan kesukaan, data makanan favorit, ataupun data mata pelajaran yang disukai oleh siswa. Jadi datanya bukan berupa angka, tapi berupa kategori. Paham ya anak-anak perbedaannya? Kita lanjutkan. Pengumpulan data. Untuk mendapatkan data, kita bisa peroleh melalui kegiatan pengumpulan data. Bu Guru memberikan tugas kepada Adam untuk mendata tinggi badan siswa kelas 5 A, B, dan C. Hal yang dilakukan Adam adalah proses pengumpulan data. Contoh, seperti pada gambar tersebut, ada seorang anak sedang mengukur tinggi badan, kemudian dicatat hasilnya. Nah, itu disebut dengan kegiatan pengumpulan data. Mengerti anak-anak?
Selanjutnya, teknik pengumpulan data. Ada 4 teknik pengumpulan data atau 4 cara pengumpulan data. Yang pertama, pencatatan langsung. Yang kedua, wawancara. Yang ketiga, penelitian. Yang keempat, menyebar angket atau kuesioner. Nah, sekarang Bu Guru akan menjelaskan teknik pengumpulan data dengan cara pencatatan langsung. Pencatatan langsung adalah kegiatan mencatat secara langsung untuk mendapatkan suatu data. Sebelum melakukan pencatatan langsung, kita harus membuat form untuk mencatat data secara langsung. Ini adalah contoh data yang selesai dilakukan kegiatan pencatatan langsung. Data yang diambil di sini adalah data berat badan siswa. Paham anak-anak? Nah, teknik pengumpulan data yang lainnya akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Masih ada 3 teknik pengumpulan data lagi. Jangan lewatkan ya materi berikutnya. Anak-anak, apa pesan moral yang kita dapatkan dari pembelajaran pengumpulan data hari ini? Bahwa Allah itu berfirman, Allah itu memerintahkan kepada kita yang berbunyi, "Hai orang-orang beriman, jika datang kepada kamu seorang fasik membawa suatu berita, maka bersungguh-sungguhlah mencari kejelasan agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa pengetahuan yang menyebabkan kamu atas perbuatan kamu menjadi orang-orang yang menyesal." Quran Surat Al-Hujurat ayat 6. Jadi di sini Allah itu memerintahkan jika kita membawa suatu berita atau informasi atau kita sedang mengumpulkan data, maka kita harus bersungguh-sungguh mencari informasi yang benar. Agar apa? Agar tidak terjadi suatu musibah yang menyebabkan diri kita sendiri maupun orang lain menyesal karena informasi yang kita dapatkan itu tidak benar. Jadi hati-hati ya anak-anak ya. Ingat selalu pesan dari Bu Guru dan pesan dari Allah yang sudah difirmankan di suatu Al-Quran. Selanjutnya akan ada tugas mengumpulkan data dengan cara pencatatan langsung. Tugasnya adalah mengukur tinggi badan dan ukuran sepatu anggota keluarga. Yang perlu dipersiapkan adalah meteran badan. Jika tidak punya, anak-anak bisa menggunakan mistar yang buat patokan ukuran di suatu tembok ya. Jadi bisa digunakan untuk mengukur tinggi badan anggota keluarga. Kemudian langkah kegiatannya, yang pertama ukur tinggi badan dan ukuran sepatu seluruh anggota keluarga. Lakukan secara bergantian, catat hasilnya dalam suatu tabel. Contoh tabelnya ini ya anak-anak. Kemudian ditulis di buku tulis masing-masing, difoto hasilnya kirim ke link Google Form Bu Guru. Nanti di sana ada pertanyaan yang harus kalian jawab berkaitan dengan hasil pengumpulan yang sudah kalian lakukan. Itu tadi pembelajaran yang Bu Guru sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat dan dapat mengambil pelajaran dari materi hari ini.
Sekian, apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, Bu Guru mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.